tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yang akan dipaparkan oleh Bapak Agus Haryono SPDPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Yang saya hormati Bapak Agus Haryono sebagai BPS selaku peserta orientasi, yang saya hormati para peserta Bapak semua dan kegiatan di pagi hari ini. Alhamdulillah, saudara Allah Subhanahu wa taala Tuhannya Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi tempat sehat, tempat tempat yang kita dapat dipertemukan di kegiatan laporan orientasi. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini kami ucapkan selamat kepada Pak Agus Haryono yang mana pada hari ini akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 angkatan yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjudul laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Yaitu saya angkatan yang ke-8. Selanjutnya ini saya langsung masuk ke bab ketiga, yaitu masalah nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah itu memiliki visi tahun 2024 sampai 2026 karena ini melanjutkan dari Bapak Gubernur yang sekarang tidak ada, yaitu melanjutkan masa kerjanya Bapak Gubernur, karena yang bisa melakukan visi itu yaitu dari Bapak Gubernur yang terpilih. Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari. Itu adalah visinya. Dan misinya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, cerdas, dan lain sebagainya. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan, ada potensi kreatif, dan sebagainya. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintah yang baik. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dioptimalkan, mewujudkan kualitas prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Itu yang dari Jawa Tengah. Terus nilai etika organisasi atau perangkat daerah, ini di OPD, ini yang ditekankan dari Jawa Tengah. Orientasi ini untuk mengenal apa yang ada di sekolah ini, karena saya di SMA 1 Kebumen, nah ini yang saya angkat yaitu dari misi dan misi SMA 1 Kebumen. Tentunya saya sebagai P3K ini untuk bisa mendalami apa sih apa yang menjadi visinya SMA 1 Pak Gus harus bisa, harus seperti itu Pak. Jadi saya berusaha, yaitu visi SMA 1 Kebumen menjadi sekolah unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan global. Misinya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama yaitu menggalakan pendidikan dan pembelajaran berkualitas yang mampu mengembangkan potensi murid dalam bidang akademik dan non akademik dan life skill. Nah ini yang lokal, nasional, dan internasional. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam dan luar negeri. Nah, ini kerjasama diminta anak-anak kita ini bisa kerjasama terutama ke anak didik kami kita, yaitu untuk bisa kerjasama dengan di dalam luar negeri atau di dalam negeri. Nah ini tentunya sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir itu mewujudkan sekolah
adalah berwawasan lingkungan dan kepedulian sosial. Dan ini wawasan lingkungan, ini kita mewujudkan lingkungan yang sejuk, yang harmonis, terus sosial kita harus tinggi, istilahnya tanggap sasito. Kalau ada apa-apa kira-kira yang kurang pas, ya kita paskan. Tujuannya yaitu tujuan yang ada di sekolah kita ini, yaitu yang pertama menunjukkan kurikulum dan standar kompetensi lulusan tingkat satuan pendidikan yang berkualitas, mewujudkan prestasi akademik dan non akademik bertaraf nasional dan internasional, mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Ya, ini bukan tentang kita ini sebetulnya. Mewujudkan tenaga pendidik dan pendidikan yang profesional, mewujudkan sarana prasarana pembelajaran yang memadai, mewujudkan manajemen mutu bertaraf internasional, mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar, dan berkeadilan sesuai dengan tuntutan pendidikan. Selanjutnya mewujudkan nilai-nilai keagamaan maupun budaya bangsa dan mampu beradaptasi dengan perkembangan budaya global sesuai jati diri bangsa. Yang terakhir mewujudkan pendidikan yang berkarakter. Pendidikan yang berkarakter. Untuk mewujudkan visi dan misi hendaknya didukung oleh semua stakeholder yang ada. Jadi tidak bisa visi dan misi ini akan tercapai kalau dilaksanakan cuma satu ini aja. Ini harus kita bareng-bareng. Nah, dari kepala sekolah, wakil, terus guru-guru semuanya, bahkan sampai murid, sampai tata usaha, atau bahkan sampai bapak-bapak yang ada di istilahnya yang kebun. Nah, itu harus ikut seperti ini. Untuk tercapainya visi dan misi sekolah hendaknya sering disosialisasikan kepada sekolah. Nah, ini Pak, ini untuk sering disosialisasikan seperti dulu Indonesia merdeka. Nah, itu selalu disampaikan oleh Pak Soekarno. Nah, ini tentunya seperti itu juga sering disampaikan. Nanti kalau disampaikan itu akan membawa motivasi. Ya, juga kami ajukan. Itu yang pertama, yaitu rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi di BMM, karena sudah saya sudah ada super jadi keluarnya seperti ini. Terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Jadi terlaksana peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru ini yang saya ambil. Terus rencana hasil kerjanya meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Aspeknya kualitas, kalau tahunan itu ada kualitas, kuantitas, dan waktu. Indikator kerja individunya tingkat upaya pembangunan suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar. Targetnya 100% kegiatan tahapan, tersusunnya satu dokumen berdasarkan dokumen pembelajaran, outputnya yaitu tersedianya satu dokumen praktek pembelajaran. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang pertama itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, produktif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiap hari. Nah, ini sesuai nilai-nilai akhlak yang sudah disepakati oleh kami dengan Bapak Kepala Sekolah. Ketika saya mengajukan LHK yang audit itu, itu saya tuliskan di sini. Yang kedua, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi AOSP pada AOSP. Outputnya tersedia dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi, berintegritas tinggi, hanya menggunakan kekayaan dan BPN secara bertanggung jawab, aktif, dan efisien, tidak menyelenggarakan kewenangan pejabat, tidak
menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga, rencana hasil kerja ini nanti sampai 7 karena saya mengajukan 7. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Rencana hasil kerja meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi kita menyampaikan apa yang terbaik dari diri kita untuk sekolah. Yang keempat, rencana hasil kerja yang diintervensi yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Rencana hasil kerjanya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan yang kita mungkin Bapak Ibu guru semuanya yang sudah mengikuti seminar. Nah, itu. Terus aspeknya kualitas indikator kinerjanya, tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi, target 100% kegiatan dan tahapan, tersusunnya dokumen berdasarkan dokumen peningkatan kompetensi. Output yang tersedianya dokumen pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Yang terakhir yaitu rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Rencana hasil kerja meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran. Aspeknya kualitas indikator kinerja individu, tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi. Targetnya 100% kegiatan dan tahapan, tersusunnya satu laporan berdasarkan laporan observasi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangannya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Yang pertama, ini luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Saryono, tapi ada beberapa catatan yang harus diperbaiki. Yang pertama yaitu visi sekolah Pak Agus kelihatannya masih mengutip visi yang lama. Ini Pak saya foto bisa. Jadi visinya itu masih kurang satu, harus diperbaiki, yaitu menjadi sekolah unggul, berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan dan global. Wawasan lingkungan dan global. Itu yang sekarang untuk visi sekolah kita ini sebelumnya yang pertama. Kemudian yang kedua,